Alhamdulillah saudara saya juga sudah membuat organisasi itu organisasi NWDI. Ya, tapi yang jelas ya, Madrasah Darun Nahdlatul Wathon di Pancor itu adalah aset dari Nahdlatul Wathon. Ya. Saya sampaikan di sini itu adalah aset ya. Ya jelas aset Nahdlatul Wathon akan kembali kepada Nahdlatul Wathon. Tapi kalau saya bilang aset Nahdlatul Wathon itu fakta aset. Itu adalah aset dari organisasi Nahdlatul Wathon sah secara pemerintahan. Ya. Seperti bahasan Abah Hanas tadi, kembalikan ke pemiliknya, itu saja. Gugatan NW atas aset di Pancor menjadi babak baru komplek NW dan NWDI pasca islah di Hotel Lombok Astoria pada tanggal 23 Maret 2021. Keputusan NW menggugat aset di Pancor bukanlah masalah sederhana karena Pancor merupakan wilayah dan tempat kantor Pusat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI. Meskipun masyarakat Pancor sendiri sangat beragam, tidak hanya orang NWDI yang tinggal di sana, terdapat juga jamaah NW, NU, dan Muhammadiyah. Akan tetapi, Pancor identik dan dikenal sebagai wilayah otoritas dan simbol NWDI sejak ditinggal oleh jamaah NW yang pindah ke Kalijaga dan Anjani pada tahun 1998. Yayasan dan lembaga pendidikan di Pancor terus dibenahi dan dikembangkan oleh pengurus NWDI. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah dengan gugatan ini akan mereduksi makna islah itu sendiri? Apakah NW dan NWDI benar-benar sudah islah? Ataukah islah mereka hanya karena tekanan dari pemerintah? Bagaimana butir-butir kesepakatan yang telah disetujui pada islah tersebut? Simak ulasannya di acara News Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspektif bersama saya Ahmad Yani dan Pak Dr. Saiful Hamdi. Kembali lagi pada sore kali ini, saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi masih berlanjut akan berdiskusi dan membahas terkait dengan islah NW dan NWDI. Karena kita lihat penonton kita, pemirsa kita cukup banyak yang pengen mengetahui lebih lanjut lah terkait dengan islah NW dan NWDI ini. Nah, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan soal gugatan NW terhadap aset di Pancor 125 miliar. Nah, dari perspektif Pak Hamdi sendiri melihat apakah dengan adanya gugatan ini akan mereduksi nilai-nilai islah yang sudah disepakati antara NW dan NWDI yang ditandatangani di Hotel Astoria pada 1 tahun yang lalu, begitu Bang? Ya, terima kasih banyak Mas Yani. Sebelum saya menjawab Mas Yani, saya kira saya ingin flashback kembali tentang islah yang terjadi pada tanggal 23 Maret ya, tahun kemarin. Tentu banyak pertanyaan dan perdebatan yang muncul dari kesepakatan yang ada dari kedua kubu Nahdlatul Wathon, baik dari kubu Anjani maupun dari kubu Pancor yang sepakat untuk berislah dengan gerbong yang berbeda, yaitu dengan pendirian organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tentunya Mas Ani, kalau dalam perspektif sosiologi ya, kita melihat bahwa islah atau rekonsiliasi itu sebenarnya tidak harus orang menyatu. Ini perspektif saya. Walaupun banyak masyarakat kita yang menyayangkan, kenapa misalkan elit-elit NW baik di Pancor maupun di Anjani tidak dalam satu kepengurusan. Jadi kan itu yang menurut masyarakat kita ideal ya. Jadi menjadi satu kepengurusan, satu organisasi, sehingga sangat utuh perjuangan Nahdlatul Wathon begitu. Tetapi takdir berkata lain, yang kita lihat justru kesepakatan yang muncul dari konflik ya, dari rekonsiliasi konflik Nahdlatul Wathon adalah bahwa Anjani menggunakan
nama organisasi Nahdlatul Wathon, sedangkan NW Pancor menggunakan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tetapi begini Mas Yani, kalau dalam kacamata saya ya, beberapa teori yang saya lihat memang saya mencoba untuk mengubah pikiran begitu. Kalau awalnya dulu saya ingin merumuskan, saya ingin membantu tokoh-tokoh kita supaya NW ini bersatu, itulah yang paling ideal. Melebur kepengurusannya karena ada dualisme kepengurusan, melebur menjadi satu, dan nantinya akan ada kompetisi lagi begitu, siapa yang akan memimpin Nahdlatul Wathon. Karena ranah kita kan di sini ranah yang kita kenal dengan muktamar ya. Jadi di muktamar itulah kemudian orang memilih siapa pemimpin NW ke depannya. Akan tetapi Mas Ani, kalau kita lihat dari pergeseran perspektif yang muncul, memang ada teorinya bahwa rekonsiliasi itu tidak harus orang bersatu begitu, tetapi cukup dia sepakat untuk berdamai, tidak lagi saling mengganggu. Ya, itulah sebenarnya esensi dari Islah. Rumah boleh berbeda, tetapi hati tetap tenang, kan begitu ya. Daripada rumah satu tetapi hati saling mengganggu. Nah ini yang menurut saya menjadi landasan dari teori ini, yang mengatakan bahwa ini teorinya Bloomfield. Jadi Bloomfield mengatakan bahwa rekonsiliasi itu tidak harus ya orang bersatu atau melanjutkan kebersamaan dalam satu wadah ya, seandainya ada dua kelompok berkonflik, tetapi cukup mereka bisa melanjutkan hidup damai, bertetangga yang baik, kemudian dan bisa bekerja sama. Ini saya kira yang lebih produktif lagi ya, bahwa tujuan dari Islah itu. Nah, ketika kemudian kasus NW yang sekarang menggugat teman-teman NWDI 125 miliar, saya kira ini tentunya menjadi pertaruhan juga terhadap makna Islah itu sendiri. Apakah kemudian ini akan mereduksi ya nilai-nilai dari Islah yang sudah disepakati? Misalkan kalau kita lihat ada 7 butir ya di sini Mas Yani, coba saya bacakan ya. Jadi butir pertama dari Islah NW yang kemarin di Hotel Lombok Astoria, yang pertama Raden Tuan Guru Bajang ya, lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani tetap melanjutkan NW yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berkedudukan di Nusa Tenggara Barat. Jadi melanjutkan nama organisasi Nahdlatul Wathon ya. Nah, sementara ini poin kedua, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mendirikan perkumpulan baru bernama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI yang berkedudukan di Pancor Lombok Timur. Artinya kan bahwa ada kesepakatan di sini ya. Anjani mengikhlaskan teman-teman kita yang di Pancor untuk membuat organisasi baru, karena kayaknya Anjani tidak mau bergabung begitu ya. Artinya ada syarat-syarat yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman kita di Pancor seandainya mereka duduk dalam satu kepengurusan. Nah, ini poin ketiga Mas Yani. Saya kira ini menarik. Poin ketiga dari kesepakatan itu adalah kedua belah pihak ya memiliki kesetaraan dalam melanjutkan perjuangan di bidang sosial, di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Wathon. Bahwa memang walaupun ini adalah organisasi baru, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tetapi mereka seperti setara begitu, hak-haknya sama, karena substansi perjuangan dari kedua organisasi ini yang kemudian dari satu organisasi yang kemudian lalu berkembang membuat rumah kedua begitu ya. Saya lihat memang tidak banyak perbedaan. Hizibnya masih sama. Warna cat madrasah juga sama. Kemudian apalagi nama-nama madrasah hampir sama. Ya. Mungkin sudah ada NWDI sekarang yang menggeser NW karena nama yayasannya, nama perkumpulannya. Nah kemudian ya hampir semuanya sama. Tidak ada yang berbeda, walaupun ya di lapangan kita temukan misalkan di NW Pancor itu mereka lebih militan ya dalam menjaga tradisi-tradisi ke-NW-an. Walaupun saya lihat perkembangan yang terakhir NWDI juga mulai ya. Kalau di Anjani itu kan misalkan kalau mereka membuat acara-acara hultah misalkan ya, cukup mereka mengundang masyarakat membuat keratak ya. Ini kan
tradisi yang masih dipegang, ya, termasuk ma'hadnya juga katakanlah yang untuk perempuan itu 3 tahun, ya. Sedangkan yang laki-laki 4 tahun, ya. Nah, berbeda dengan di Pancor, ini sudah mulai berubah, ya, sudah mulai berubah. Mungkin karena melihat ada perkembangan dan kebutuhan, Mas Yani. Ini yang saya kira bahwa dalam substansi ajaran mereka ini sama, walaupun di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Bicara hizib juga, Mas Yani, saya kira hampir semua sama, ya, karena baik Nahdlatul Wathon maupun Nahdlatul Wathon di Diniyah Islamiyah itu kan sama-sama disebut oleh Maulana Syah di dalam hizib. Ya. Ini yang agak repot kalau kita bilang nih hizibnya Pancor misalkan, ya sama gitu loh. Cuman yang membedakan memang kemarin ada muncul istilah Al-Ampenani dengan Al-Pansuri. Tapi saya kira ini persoalan sentimen kelompok lah, saya kira, ya. Yang satu misalkan tetap menggunakan Pancor, Anjani beralih ke Al-Ampenani begitu. Nah, kemudian Mas Yani, ini saya kira juga perlu kita lihat perubahan yang terjadi, ya, bahwa misalkan fokus-fokus yang dilakukan oleh teman-teman kita NWDI misalkan, ya, mungkin dimasukkan unsur ekonomi, ya, pemberdayaan masyarakat. Saya kira ini juga bisa menjadi pembeda, Mas Yani, karena bagaimanapun organisasi ya harus mengacu pada kepentingan masyarakat, ya. Itu yang saya lihat. Nah, artinya bahwa bisa saja misalkan dengan adanya gugatan 125 miliar ini, itu bisa mereduksi nilai-nilai islah yang ada. Kalau kita lanjutkan misalkan, ya, misalkan poin 4, ini menarik juga poin 4 ini, bahwa RTGB lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani menggunakan lambang dan bendera Nahdlatul Wathon. Sedangkan TGB Muhammad Zainul Majidi menggunakan lambang dan bendera yang berbeda. Nah, ini saya kira mungkin perlu diluruskan juga oleh teman-teman NWDI, ya, di mana letak perbedaannya di sini. Kalau misalkan sama logonya, saya kira ini ya karena ada kesepakatan mungkin perlu ada koreksi begitu, Mas Yani, ya. Karena bagaimanapun kan dalam undang-undang kita tidak boleh menggunakan logo yang sama. Ya. Mungkin agak mirip boleh, tetapi yang sama persis ini tentunya tidak boleh, Mas Yani. Dan ini ada di kesepakatan nomor 4, ya. Ya, yang nomor 5 terus. Nah, kemudian nomor 5, Mas Yani, coba kita bedah sedikit ini, ya. Bahwa kedua belah pihak harus saling menjaga hubungan baik, ya. Saling menghormati dan mengakui legalitas dan keabsahan masing-masing dalam mewujudkan cita-cita Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Perkumpulan Nahdlatul Wathon. Artinya bahwa harus saling menjaga hubungan yang baik, saling menghormati, mengakui legalitas dan keabsahan. Artinya bahwa secara organisasi, ya, ini kan dua-duanya sudah punya legalitas, hak mereka sama. Ya. Dan ini harus saling mengakui, Mas Yani. Ini kesepakatan kita. Gak bisa juga kemudian kita misalkan, ya, memotong historis, ya, dari NWDI dengan NW sebelumnya, seolah-olah bahwa organisasi NWDI ini adalah organisasi baru yang tidak punya historisitas. Secara administrasi mungkin iya, ya, secara administrasi, Mas Yani. Tetapi secara substansial ajaran, saya kira menafikan hubungan, ya, antara NWDI dengan Nahdlatul Wathon, ya. Ini kan hanya bertambah, kalau ini kan tetap ada Nahdlatul Wathonnya, hanya bertambah Diniyah Islamiyahnya. Ya. Artinya secara historis, ya, tetap nggak bisa kita pisahkan. Saya nggak tahu bagaimana nanti dalam persidangan, apakah kemudian ketika NWDI ini dianggap organisasi baru, apakah mereka berhak terhadap penguasaan aset? Ya. Jadi pertanyaan kita, karena bagaimanapun, Mas Yani, jangan lupa NWDI juga produk dari NW itu sendiri. Nah, kemudian jadi saling menghormati, saling menjaga hubungan baik, ya, mudah-mudahan lah, ya. Saya kira belum pada krisis lah yang terjadi sekarang. Pasca Islah ini saya lihat banyak sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi. Pengakuan-pengakuan dari pimpinan dari Anjani misalkan. Kalau kita lihat ada potongan pidatonya Tuan Guru Muhammad Zainuddin Atsani misalnya. Dia mengatakan, saya hormati keputusan kakak saya mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Artinya kan ada pengakuan. Ya, begitu juga Pancor, saya kira tetap mengakui dengan mengalahnya mereka, ya, karena tidak bisa
menggunakan NW dan melanjutkan menggunakan nama baru. Saya kira ini bagian dari pengakuan juga ya, bagian dari pengakuan. Nah, intinya kan di sini Mas Yani, bagaimana mewujudkan cita-cita Tuan Guru itu. Nah, ini yang saya kira perlu kita lihat bersama ya. Apakah kemudian beda rumah itu apakah itu yang akan kemudian kita saling menafikan satu sama lain. Ya. Sementara substansi ajarannya saya kira di sini kesepakatan kita adalah melanjutkan cita-cita Maulana Syekh. Ya, tidak boleh ada yang kemudian membuat ajaran baru, doktrin baru. Ya. Ini harus melanjutkan yang ada. Kemudian yang keenam Mas Yani, kedua pihak juga bersepakat untuk saling menghindari sengketa atau perselisihan dan mencabut laporan pidana, gugatan perdata atau tata usaha negara, serta saling menghentikan semua tindakan diskriminasi, penghinaan atau bullying dan persekusi dalam bentuk apapun. Wah, ini kayaknya apakah dengan gugatan 125 miliar ini justru kita membuat sengketa baru Mas Yani. Maka di kesepakatan ini bahwa harus menghindari. Ini kita berharap lah ya bahwa kedua tokoh kita ini bisa duduk bersama, bisa menyelesaikan masalah ini. Seandainya misalkan ada hak teman-teman Anjani di Pancur, nah ini bagaimana jalan keluarnya Mas Yani? Ya. Karena ini kan sama-sama zuriat ya, sama-sama zuriat yang merasa punya hak. Ya. Memang kalau Anjani kan purely mereka memang membangun dari awal, oke lah. Karena setelah mereka meninggalkan Pancur pada waktu itu, ya, karena situasi sosial yang tidak mungkin mereka bertahan, lalu pindah ke Kalijaga kemudian membuat markas baru di Anjani. Ya. Tetapi jangan lupa teman-teman Anjani ini hampir semua SDM mereka yang kuasai pada waktu itu. Ya. Masyayikh saja hampir mungkin 99% masyayikh yang ikut pindah. Ya. Tetapi belakangan dengan kehadiran Tuan Guru Bajang di Pancur, ya mampu membangkitkan semangat teman-teman yang ada di Pancur juga. Ya, ini kemudian berimbang kekuatannya setelah itu. Nah, berarti poinnya di sini Mas Yani, bagaimana menghindari sengketa? Apakah kemudian dengan gugatan ini justru kita melanggar kesepakatan nomor 6, ya? Atau bagaimana jalan keluarnya? Nah, yang terakhir Mas Yani, saya kira ini masih berhubungan antara poin 6 dengan poin 7, bahwa terhadap sekolah, madrasah, lembaga sosial dan dakwah lainnya seperti panti asuhan keluarga, majelis taklim yang bernaung di bawah yayasan pendidikan yang dibentuk oleh kader-kader santri dan jamaah Nahdlatul Watan diberikan sepenuhnya untuk bebas memilih bergabung. Artinya bahwa walaupun mereka berpisah secara administrasi, ya, tetapi di sini diberikan ruang kebebasan. Adanya ruang demokrasi bagi teman-teman jamaah NW untuk memilih mau berlabuh kemana, entah ke NW maupun ke NWDI. Saya kira kalau saya lihat hampir semua daerah ya, mereka membangun kepengurusan masing-masing, ya, NWDI, ya, memang mereka punya basis juga ya. Misalkan kalau di Jakarta itu pesantrennya berafiliasi ke NWDI. Misalkan di daerah lain yang besar adalah NW misalkan. Jadi seperti itu Mas. Iya. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya kemudian Bang, kalau dari pandangan Abang, ini kan bisa kita bilang proses persidangan sedang berjalan, gugatan ini di pengadilan. Nah, tentu sedikit tidak ini juga akan berimbas ke tingkat jamaah gitu kan. Nah, kira-kira dan kondisi seperti ini, apa respon yang harus dilakukan oleh jamaah dengan adanya gugatan ini? Karena bagaimanapun tentu sedikit tidak ini kan akan menimbulkan gesekan di antara elit NW begitu Bang dan NWDI. Ya Mas Ani, saya kira yang terpenting di sini adalah kan uniknya konflik NW ini, ya, kepentingan keluarga sangat kuat di dalam konflik NW. Tetapi kemudian melibatkan jamaah. Nah ini yang saya kira kemudian konflik NW ini mengalami eskalasi yang semakin membesar, semakin membesar, semakin meluas. Hampir semua jamaah dilibatkan. Bahkan kalau kita petakan itu, ya, misalkan NW Anjani, mereka menguasai bagian Aimal, Kalijaga, ya, kemudian Lenek dan sekitarnya. Mungkin Pancur menguasai daerah Sakra, ya, Sukamulia dan bagian selatan. Ya. Artinya bahwa hampir semua masyarakat kita mengalami segregasi.
Dan yang terjadi kemarin ketika konflik NW, ya tentu banyak faktor Mas Yani. Kenapa konflik Nahdlatul Wathon itu mengalami eskalasi yang hebat. Di beberapa kampung, kalau dari hasil riset saya itu, ini kan banyak yang saling membakar rumah, merusak rumah, saling serang, ya. Artinya saya yakin bahwa pelajaran ini sangat berharga Mas Yani. Tidak boleh kita lagi terjebak pada lubang yang sama. Dan kita berharap, ya, terutama dari kalangan jamaah, harus lebih cerdas lagi, melihat apa sebenarnya yang terjadi beyond ini, ya. Behind apa yang terjadi sebenarnya di balik potret konflik kita ini kan. Kalau kita lihat, ya, membaca sejarah Sasak ini, ya, Sasak, bahkan ada orang menganggap ini seperti sejarah Rasulullah gitu kan. Bagaimana keluarga Rasul Sayyidina Ali berkonflik dengan istri beliau Aisyah misalkan. Nah ini kan ada semacam orang melihat konflik-konflik sebelumnya ini semacam pengulangan sejarah, ya, terhadap Nahdlatul Wathon. Nah di NW sendiri, di Lombok sendiri kalau kita lihat penuh dengan konflik, ya. Jadi misalkan mulai dari kalau kita baca sejarah Babat Selaparang misalkan, ya, bagaimana keluarga kerajaan Selaparang ada pemberontakan Arya Banjargetas, ya, masalah konflik di internal kerajaan. Nah, ini kemudian melebar kemana-mana. Nah ini saya kira Mas Yani menjadi pelajaran penting supaya jamaah kita lebih cerdas. Karena yang saya lihat ketika jamaah kita, ya, belum mengalami pencerahan, ini kan mereka seperti terkontaminasi begitu. Jadi terlalu asik berbicara di warung kopi, saling membicarakan, saling mengagumi tokoh masing-masing, ya. Tapi yang saya lihat sih sekarang udah mulai agak terbuka, ya. Jamaah kita terserah mau ke Anjani, mau ke Pancor, silahkan. Tetapi yang menarik Mas Yani, yang perlu kita kasih garis bawah di sini adalah kelompok-kelompok elit yang berada di bawah kepentingan zuriat. Artinya kelompok-kelompok inilah yang kemudian menurut saya punya peran besar di dalam mereproduksi konflik Nahdlatul Wathon. Ya, kelompok-kelompok kepentingan yang punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi, ini perlu kita sadari ini. Karena kadang-kadang mereka muncul seolah-olah mereka lah paling NWDI gitu kan. Padahal ada kepentingannya gitu. Nah ini yang perlu juga sebagai jamaah perlu kita lihat, ya. Di depan boleh soleh menggunakan simbol-simbol ke-NW-an, menggunakan simbol-simbol ke-NW-dian, ya. Tetapi kalau secara sosial dan politik, ya, kita analisa apa kepentingan mereka begitu kan, sehingga muncul perilaku-perilaku yang menurut saya tidak produktif. Saling mengobok-ngobok emosi jamaah, ini kan kepentingan Mas Yani menurut saya, ya. Siap kalau gitu. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun, dan sampai jumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.